Panggilan kepada Apple fanboys and girls, mari merapat. Ada barang baru Apple yang mau di-unboxing di sini. Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si Indo Bercupu. Wah, akhirnya setelah sekian lama ya gue bisa unboxing lagi barang-barang Apple nih. Pada kangen gak sih? Yaudah, pada video kali ini gue mau unboxing Apple Watch SE. Salah, ini maksudnya Apple Watch SE. Nah, gimana? Keren kan? Gue juga udah gak sabar nih, langsung aja yuk kita cus ke kontennya. Nah, jadi untuk varian Apple Watch SE ini, dia cuma ada yang aluminium ya. Jadi yang stainless steel sama yang titanium itu nggak ada nih. Dan untuk warnanya sendiri, dia ada gold, silver, sama space gray. Terus untuk harganya sendiri, buat yang GPS itu mulai dari 419 Singapura dolar ya. Terus untuk yang varian selulernya itu 499 Singapura dolar. Jadi kalian aja tuh sama kurs rupiah, kira-kira sekarang tuh 1 Singapura dolar itu 10.000 atau 11.000. Dan Apple Watch SE yang gue beli ini yaitu 40 mm space gray ya, dan gue beli itu di Apple Store Singapura nih. Habis ini pasti banyak nanya, gimana cara belinya bang? Nah, untuk cara belinya nanti gue kasih tahu di akhir video ya. Oke, gue mulai unboxing dari box gedenya yang warna coklat ini ya. Dan tipikal barang Apple semua udah disiapin nih. Tinggal buka dan tarik kertas kecil di sana buat buka kardus coklat ini. Dan pas dibuka, ketemulah kita dengan dus Apple Watch-nya. Kayak yang udah gue bilang sebelumnya, varian yang gue beli ini Apple Watch SE yang aluminium space gray ya, 40 mm dengan strap black sport band. Dan ini pengalaman pertama gue ya, punya Apple Watch dan unboxing experience-nya. Jadi kalau cupu dimaklumin aja ya. Terus untuk box-nya sendiri cuma ada logo Apple dan tulisan Watch. Maksudnya Apple Watch gitu loh. Terus di sisi samping-sampingnya polos putih aja dan belakangnya informasi tentang watch-nya kayak biasa. Pengalaman unboxing barang-barang Apple itu selalu menyenangkan ya, kayak udah dipikirin detail-detailnya. Contoh kecilnya ini kalian udah nggak butuh gunting atau cutter lagi nih buat buka plastiknya. Terus buka box-nya tinggal ditarik aja sisi kanan sama kirinya. Dan pas kita buka ada banyak gambar Apple Watch dengan berbagai strap. Dan di dalamnya ada dua box lagi nih, yaitu Apple Watch itu sendiri dan strapnya. Untuk box Apple Watch-nya itu dia ada buku petunjuk yang lumayan panjang nih, tapi sayangnya nggak dapat stiker ya. Habis itu kalau kalian perhatiin kita nggak dapat charger adapternya nih. Singkat cerita, mereka mau go green sih katanya, tapi magnetic charging-nya dapat kok, tenang aja. Dan terakhir dari kardus ini kita ada Apple Watch-nya ya yang dibungkus sama kertas warna putih. Untuk bentuknya sama persis nih kayak Apple Watch series sebelumnya. Dia ada digital crown sama side button di sebelah kanan. Terus di bagian dalamnya ada sensor-sensornya nih, terus tulisan Apple Watch SE. Habis itu lanjut kita ke unbox strapnya nih. Dan ternyata di sini kita dapat dua strap ya, yang ukuran agak pendek sama panjang nih. Dan pasangnya gampang kok, tinggal di slide aja sampai kedengeran suara klik untuk tiap sisinya. Habis itu gue coba nyalain Apple Watch-nya dan otomatis iPhone SE gue nih langsung ke detect. Buat pairnya cukup simple ya, kalian tinggal scan aja Apple Watch kalian pakai si iPhone SE-nya, terus tinggal setup deh, beres. Oke, kita langsung ngomongin tentang spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di Apple Watch SE ini. Yang pertama untuk prosesornya itu, dia pakai prosesor S5 ya, yang dual core. Jadi ini dibilang tuh 2 kali lebih cepat dari series 3 nih. Habis itu untuk layarnya dia itu pakai OLED Retina display dengan 1000 nits brightness-nya nih. Untuk baterainya itu sendiri dia bisa up to 18 hours ya, 18 jam nih. Untuk sensor-sensornya itu dia ada kompas, heart rate, accelerometer, gyroscope, sama altimeter. Dan untuk storage-nya itu dia 32 GB. Dan udah diinstal watchOS 7 nih. Lanjut ke fitur-fiturnya, dia ada fall detection, terus ada water resistant 50 meter, terus ada sleep tracking, dan always on altimeter nih. Nah, mungkin kalian jadi bingung ya, apa sih Apple Watch SE ini? Bedanya sama Apple Watch yang lain apaan? Nah, jadi kalian bisa mikir, ini si SE ini adalah Apple Watch dengan desain terkini. Dia ngambil dari series 5 atau 6 yang dilengkapi dengan fitur-fitur basic seperti olahraga, baca notification, fall detection, water resistant, sleep tracking, dan lain sebagainya.
dengan harga yang tanda petik murah ya, atau terjangkau nih. Nah, tapi ingat ya, yang murah bukan termurah. Karena sebagai informasi buat kalian, untuk Apple Watch yang masih dijual sekarang itu ada Apple Watch Series 3 nih dengan harga sekitar 3 jutaan. Cuman kalau dibandingin secara spek, Apple Watch SE ini masih lebih baik dengan harga yang di kisaran 4 jutaan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya pasti kalian banyak yang nanya nih, bedanya dengan Apple Watch Series 6 itu apaan? Yang pertama, dia nggak ada blood oxygen monitoring. Terus habis itu dia nggak ada ECG-nya, habis itu dia nggak ada always on display-nya. Terus untuk Wi-Fi-nya itu dia nggak pakai yang 5 GHz ya. Dan untuk harganya sendiri itu kurang lebih beda 2 juta rupiah. Sulap-sulap abal-abal. Nah, untuk strapnya itu sendiri, dia ada beberapa yang baru ya, yaitu solo loop sama braided solo loop. Jadi ini strap itu kayak model gelang gitu ya, jadi dia nggak ada kayak bolongan-bolongan atau cantolan yang di sini nih. Duh, apa sih? Ya udahlah, pokoknya kalian tahu lah maksud gue apaan yang di sini. Nah, jadi dia ada ukurannya ya, masing-masing sesuai dengan tangan kalian. Kalau nggak salah dari 1 sampai 9 ukurannya. Nah, buat detail dan penampakan untuk solo loop ini, kalian tungguin aja ya di next video, karena gue udah pesen juga Apple Watch Series 6. Jadi gue bakal jelasin detail di sana. Oke, jadi gue order Apple Watch ini di websitenya Apple Store Singapura ya. Tanggal 16 September kemarin nih. Jadi habis Apple eventnya itu. Terus tanggal 18-nya udah datang dong. Cepet juga kan? Dan sebenarnya dari ordernya itu sendiri nggak ribet ya. Kayak order online biasa aja. Kalian pilih barangnya, terus masukin alamat pengiriman, terus bayar dia pakai kartu kredit. Cuma, ini penting nih. Jadi, kalau kalian order di Apple Store Singapura, kalian mesti punya alamat Singapura ya. Nih, gue ulangin lagi. Kalian mesti punya alamat Singapura. Karena Apple Store Singapura ini, dia nggak bisa kirim ke luar Singapura ya. Jadi kayak misalnya ke Indo, kirim langsung tuh nggak bisa. Tapi kalian jangan sedih nih, gue punya solusinya. Jadi kalian bisa pakai just tip gitu sih. Dan salah satu just tip yang gue rekomendasiin, kalian bisa coba cek IG-nya sg.shipshop nih. Nanti gue kasih tahu linknya di bawah ya. Nah, jadi sg.shipshop ini dia bakal bantuin kalian orderin dari Singapura, terus habis itu dia bakal kirim terpisah ke alamat Indonesia di rumah kalian. Dan gak cuma barang-barang Apple kok, tapi handphone-handphone lainnya juga yang nggak dirilis di Indonesia. Dan ini semua pakai jalur resmi ya, jadi kalian mesti bayar nanti bea cukainya, terus dapat bukti pembayaran secara resmi. Dan emailnya juga ntar bakal terregistrasi. Yaudah, segitu aja videonya. Akhirnya channel ini bakal mulai unbox barang-barang Apple lagi guys. Secara beberapa bulan ke depan, Apple mulai rilis barang-barang baru loh. Jadi, subscribe ya channel ini biar nggak ketinggalan informasinya. Dan kalian komen ya, kira-kira worth it nggak sih jam tangan murahnya si Apple ini? Apa kalian mau bungkus ini jam? Komen ya di bawah. Yaudah, like dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Jadi Apple Watch SE ini apaan sih? Bedanya sama yang lain apaan? Nah, jadi kalian bisa anggap si SE ini